Sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Berbangsa satu, bangsa yang ngandung akan keadilan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kebudayaan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan, bergerak bersama di tengah lautan massa, membangun budaya baru depan matamu. Hai, coba lihatlah ujung timur sana, tambang mineral dan kekayaan lainnya. Hai, coba lihatlah ujung barat sana, luas ladang ganja bentrok bentaranya. Hai, coba tengoklah seberang utara sana, berniuh batu bara, minyak dan hutannya. Ayo kita ke selatan sana, kemenangan sosialisme di tangan kita. Buruh tani pelajar, kaum miskin kota perempuan. Buruh tani pelajar, kaum miskin kota perempuan, dan pekerja seninya. Coba kembali mengingatkan pada kita semuanya, kemenangan rakyat belum sepenuhnya di tangan rakyat. Kemenangan buruh belum sepenuhnya di tangan buruh. Kemenangan tani belum sepenuhnya di tangan tani. Hanya ada persatuan rakyat yang melawan. Gerombolan persatuan rakyat miskin menolak tunduk pada kekuasaan modal, membangun kesadaran kelas pada rakyat. Kemenangan sosialisme pasti jaya. Buruh tani pelajar, kaum miskin kota perempuan. Buruh tani pelajar, kaum miskin kota perempuan. Buruh tani pelajar, kaum miskin kota perempuan. Buruh tani pelajar, kaum miskin kota perempuan, dan pekerja seninya. Pertama saya perkenalkan diri saya dulu, Pak Denny. Nama saya Romli. Saya pengen menyapa, ada nggak mahasiswa dari Lampung Utara ini? Nggak ada. Ada nggak? Yang dari Lampung Utara? Ada ya? Ada satu ya. Alhamdulillah masih nyangkut juga UKMDS ya. Nama saya Romli. Pekerjaan saya Ketua DPRD Lampung Utara. Tentu dalam kesempatan ini kita akan berbincang dalam rangka 22 tahun yang lalu kami ada di sini, kami ada di jalan, kami menjadi saksi segala bentuk perhelatan dan kejadian yang kita sebut tragedi Udan Batara. Maka daripada itu, izinkan kami berbincang-bincang di sini. Kalau Pak Denny ini sudah sangat-sangat sangat. Karena kita segmennya beda. Iya. Kita segmennya milenial kalau saya. Kalau lu kan tua.
Jadi enggak teman-teman, saya coba. Enggak juga, saya juga masih muda juga. Oh, enggak saingan ya. Tepuk tangan dulu dong buat kami sini. Jadi gini, dulu tahun 99 tepat pada tanggal 28 September hari ini kejadian sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 11 saya lupa. Benar. Jadi sebelumnya memang kita suka aksi dulu undang-undang PKB ya. Undang-undang PKB Dan bela sungkawa saudara kita Yunhab ada mahasiswa Palembang dulu ketika melakukan aksi, pulang aksi itu dipukul oleh preman dan dia meninggal dunia. Dan itulah yang memicu kita dulu, dan dulu nggak rame ya Lia. Kisaran berapa orang dulu yang ya kalau saya setahu saya ketika kita setting malamnya itu paling 9 orang ya. 9 sampai 13 orang, tapi saya lupa ingat. Tetapi setelah sekitar jam 10 itu kumpul lah kawan-kawan dari Unila dan bergabung ketika itu dengan ada mogok makan gitu. Saya waktu itu mogok makan. Ya, mogok makan ya. Dan target kita memang Koramil di depan UBL, ya kan? Dengan kita meminta agar Koramil itu menurunkan bendera setengah tiang bela sungkawa terhadap sahabat kita Yunhab. Dan juga ketika di zaman Gus Dur itu ada aturan dan undang-undang, rancangan undang-undang yang telah dibuat untuk membatasi segala langkah, khususnya mahasiswa, dan sekarang ini mungkin berlaku yang dibatasinya demo dan lain sebagainya. Dan itu masih rancangan dan kita sepakat untuk menolak itu. Nah kira-kira gitu. Iya sebenarnya nggak jauh beda nih kayak sekarang ini. Kita sekarang ini bersuara dikit, kita akan berhadapan dengan penegak hukum. Kita fair, ya bener nggak? Demokrasi kita hari ini terjadi kemunduran sebetulnya. Begitupun pada waktu tahun 99. Saya masih ingat sekali waktu itu kita awal dari chaos 28 September itu, masih ingat nggak ada suara treng pecah kaca? Iya, jadi kita ceritakan biar sahabat-sahabatku paham cerita dari awal ya kan, karena kita itu memang di awal kumpul ketika kita chaos itu sudah masing-masing ya. Ketika itu kita demo di depan kantor Koramil dengan korlapnya ada Cahaya Lana. Ketika itu ada kawan-kawan yang meminta dan Ramil itu kalau tidak salah nama Pak dan Ramil itu Munawir ketika itu untuk menurunkan bendera setengah tiang. Tetapi pihak Koramil menolak. Dan ada kawan-kawan kita yang mempunyai mental baja dan kaca Koramil itu pun dihantam dengan tiang bendera dan pecah. Ketika pecah tiang bendera apa itu kaca itu, maka tembakan itu rentetannya sudah membabi buta. Ya. Rentetan membabi buta. Waktu itu Cahaya Lana itu ada di atas pagar Koramil untuk menahan massa. Dan ketika itu saya juga tidak tahu lagi siapa kawan, siapa. Ketika itu kita tunggang langgang meninggalkan medan aksi itu, kita mundur. Dan itu suara peluru itu menghantamin tiang listrik, itu suara dentingan kan, rentetan peluru itu sangat luar biasa. Dan saya pas di depan kampus YIN yang sekarang sudah bubar ya, berdiri tegak amat Koramil itu, tetapi ada peluru menembak itu ke samping saya, dan itu hantam pagar. Kalau pagar itu tidak direnovasi sekarang masih ada bolongnya. Dan disitulah saya berpikir Pak Denny, terkait masalah ini bukan lagi peringatan. Insting saya berpikir ini sudah target, ya kan? Nah ketika sudah berpikir target, maka saya akan berlari masuk YIN itu. Setelah saya akan lari ke kiri, si Muhammad Yusuf Rijal itu di samping saya. Setelah saya mau berdiri, Muhammad Yusuf Rijal itu berputar, jatuh, dan saya lompat ke masuk trotoar itu, saya pegang kakinya, tolong, ada yang tertembak kawan kita. Dan di situ kita panik sekali. Kaki Muhammad Yusuf Rijal itu kakinya posisi di bawah trotoar, di dalam trotoar, badannya di atas. Saya ingat masih sampai sekarang dia pakai sal warna merah. Sal warna merah kalau nggak salah itu mereknya Lea. Warna merah berbintik-bintik dan dia pakai ransel rambut gondrong. Saya juga tidak kenal dekat sama beliau, ya kan? Setelah itu datanglah bala bantuan, salah satunya Denny kan. Dina RB ini datang karena dia mendengarkan teriakan saya, tolong kawan kita tertembak. Dan ketika di situ waktu itu singkatnya ada mobil Putura warna merah. Minibus. Ya. Dan itu di stop nggak mau berhenti. Kata kawan-kawan gimana ini? Dia nggak mau berhenti, bakar mobilnya. Ternyata dia berhenti. Setelah dia buka kaca itu perempuan.
perempuan. Ada dua orang. Ya, ada 2 orang perempuan, ternyata dia mahasiswa Unila. Kami minta membawa Yusuf Rijal itu ke rumah sakit. Dengan terpaksa dia menaikkan nama Yusuf Rijal itu dan digotong kawan-kawan ya. Sudah dibantu. Iya. Ya, jadi gini. Sebelum terjadi chaos itu teman-teman ya, sebetulnya nggak banyak ya, aksi itu hanya sekitar 30 orang. Tapi memang ada pemanasan, ada saya dan teman-teman tuh mau makan pada waktu itu. Saya sebelum terjadinya penembakan yang beruntun itu, saya dan Yusuf Rijal itu sempat ngangkat pelang koramil ya, karena situasi panas sekali. Pelang koramil itu, pelang nama koramil itu dicabut, ditaruh kami di jalan nih, kami angkat taruh di tengah marka jalan, senderkan di pohon palem gitu, kemudian tiba-tiba ada rentetan tembakan. Dulu kami nggak begini rambutnya, nggak serontok sekarang ini. Kalau sekarang udah rontok semua. Dulu kami gondrong kayak si Bohim, siapa namanya itu? Ya, tapi gondrong zaman dulu nggak jamet, gitu kan? Bukan lo ya, gue mau ngomongin lo ya. Gondrong jauh dulu kami nggak jamet, jadi saya gondrong, Romli gondrong, Yusuf Rijal tuh gondrong, ganteng ya dia, ganteng tinggi sekali Yusuf Rijal itu. Terus kemudian ketika ada rentetan tembakan tuh saya, Romli, ada Setiawan Batin juga di situ. Kami lari nyebrang ke marka jalan seberang arah UBL, kemudian ditembak. Ada suara dep, gitu suaranya. Kemudian dia teriak. Saya ingat sekali nih. Saya masih ingat Romli berteriak, kawan kita ditembak, ada yang kena tembak, ada yang kena tembak. Ya bang, kami muter balik lagi, lihat Yusuf Rijal udah jatuh ya di trotoar ya. Nah itu kita angkat. Dan pada waktu itu setelah sampai naik mobil, saya melihat saya yang nganter ke rumah sakit. Saya nganter ke rumah sakit. Waktu itu macet sekali jalan ke arah rumah sakit umum. Dan saya berinisiatif itu membelokkan ke Immanuel. Sampai sehari ini saya masih merasa bersalah. Kalau saja saya masih bisa ngantar Yusuf Rijal langsung ke rumah sakit umum, mungkin kawan Yusuf Rijal nggak meninggal, masih bisa tertolong. Tapi saya sampai di radar Lampung, dia di pangkuan saya ambil dompetnya, saya bilang, Jal dompet ini gua ya. Iya, dia bilang, gitu. Kemudian ada duit dia 10.000 rupiah. Kemudian saya bawa ke Immanuel, di Immanuel udah gak sanggup, dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk menggunakan ambulan. Di tengah perjalanan sudah masuk dulu di rumah sakit Abdul Muluk itu, kalau kita mau masuk ada lorong. Di lorong itu saya melihat ada oksigen, tabung oksigen yang langsung gitu kan, suaranya. Terus dia saya pegang udah nggak ada lagi. Dari situ saya tahu, tapi saya coba tipu diri saya sendiri bahwa kawan Yusuf Rijal belum meninggal, dan ternyata setelah dicek oleh dokter, Yusuf Rijal sudah meninggal dunia. Dan tidak habis di situ saja. Pada saat di rumah sakit, saya harus meminta dukungan oleh masyarakat, karena kami juga di sweeping di rumah sakit itu. Jadi gak lama dari situ banyak puluhan masuk, banyak sekali yang kena tembak, matanya kena tembak, kena gas air mata, dan banyak juga yang dinaikkan dalam ambulan itu dipukul, dikepuk. Ada yang sampai buta, namanya Iwan. Saya masih banyak KTM kartu mahasiswa dari teman-teman dari Unila, dari UBL terutama. Ternyata kampus kita di Universitas Bandar Lampung itu diserang oleh Brimob, yang notabene saya ingat, saya dengar baru pulang dari Timur pada waktu itu diserang habis-habisan. Kemudian kami juga di rumah sakit, tiba-tiba saya dapat informasi lagi, dulu nggak ada handphone, adanya pager, parah lagi. Itu banyak sekali. Jadi kita itu minta bantuan oleh masyarakat. Nah, Saidatul Fitria, ada aktivis jurnalis yang sedang melakukan peliputan di di kejadian itu di UBL, itu juga kena popor. Dia pakai jilbab, kemudian dia ditarik, orang 3, 2 orang yang megang, satu narik jilbabnya, yang satu
mopor kepalanya, sehingga saya ingat betul ada 3 jari ini bisa masuk di kepalanya. Saya masih sempat bertemu dengan Sayyidatul Fitria pada waktu itu. Kemudian Yusuf Rijal itu dia tertembak, saya nggak tahu dada kiri pada dada kanan, leher sini tembus ke belakang. Dan memang betul dia berjuang, sangat berjuang untuk demokrasi kita. Dan sampai dengan hari ini saya memberikan informasi bahwa saya coba cari para pelakunya waktu itu, yang penembaknya sudah dilakukan dan dihukum oleh pengadilan mahkamah militer. Kita saksi. Iya, kita saksinya. Dan hari ini sudah lama juga pelakunya itu sudah meninggal juga dunia juga, Li. Namanya Supeno. Mungkin udah dijambak-jambak Yusuf Rijal di sana kali ya. Lu lempar gua nih kata dia. Saya itu kronologis yang sesungguhnya. Saya hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sangat terharu dan sedih. Kenapa? Betapa mulianya kawan kita itu mengorbankan nyawanya, mengorbankan masa depannya, hanya untuk suatu perubahan negara kita. Hanya untuk suatu perubahan negara kita. Dia rela ditembak dan mati. Kami diperlakukan tidak manusiawi oleh saudara-saudara kita. Kami disiksa, dipukul, ditembak, dihantam, bahkan dilecehkan wanita-wanitanya. Ini cerita sesungguhnya, cerita yang kami alami. Mati itu kita pasti, mati itu kita pasti. Tetapi berapa mulia ya kawan-kawan kita mengorbankan nyawanya, menghancurkan masa depannya, hanya untuk suatu perubahan di negeri ini, di republik ini. Ini yang tidak pernah bisa kita ikuti dan nggak pernah bisa kita tiru. Pengorbanan. Tapi saya berharap sama adik-adikku semua, saudara-saudaraku semua, ingat, perjuangan tidak pernah berhenti. Kalianlah generasi-generasi harapan kami. Dan kami sebagai legislatif juga ikut prihatin dan sedih. Belum mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan cita-cita saudara kita yang sekarang sudah tinggal tulang belulang di dalam kubur sana. Sedih. Tapi ingat, adik-adikku semua, sahabat-sahabatku semua, perjuangan tidak mesti harus menghadapi senjata. Dengan cara kalian belajar dengan baik, berjuang dengan baik, mengekspresikan apa yang kalian mampu, itu suatu perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu dalam kesempatan ini saya berikan apresiasi kepada pendiri UMKS, UKMBS UBL yang dulu hanya paling 10-15 orang. Saya masih ingat wanitanya, ada Rina, ada Fitri, ada Dede, ada Eeng, itu saja. Jadi kalau happening art teater itu aja bintang filmnya ya. Karena tidak ada yang mau. Dan hari ini saya lihat betapa kagumnya saya. Berarti mahasiswa yang berorganisasi itu mempunyai manfaat, dapat mengekspresikan sesuai dengan apa yang menjadi kalian punya. Ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Kemajuan luar biasa dari tahun ke tahun. Jadi Li, ada dia semuanya ya, berorganisasi itu di UKMBS itu nggak ada ruginya. Kalau mau jadi ketua DPR itu harus jadi kader UKMBS ini. Kalau menjadi anggota DPR provinsi harus jadi kader UKMBS UBL. Nggak salah kalian gabung di UKMBS UBL. Ingat, belajar berorganisasi. Walaupun IP kita tinggi, IP kita besar, kalau kita tidak berorganisasi, kita akan jadi nggak ada gunanya di masyarakat. Kalau kita berorganisasi, kita bisa menjadi sarjana plus, ya kan? Nah, untuk itu pesan terakhir mungkin dari saya, sudah mau maghrib. Pesan saya adalah terus jaga kekompakan kita UKMBS UBL, terus berkarya teman-teman. Saya siap mensupport adik-adik semuanya untuk berkarya lebih banyak. Jangan sungkan-sungkan datang ke rumah saya atau bisa menghubungi saya, jangan sungkan-sungkan. Nanti saya siap untuk mensupport karya-karya adik-adik semuanya. Ini serius, UKMBS ini serius. Buktinya serius bahwa dia juga mencetak kader-kader handal. Terima kasih pertemuan kita sore hari ini. Akhir kata, kalau ada kata-kata salah dari saya dan
sahabat saya, saudara saya Romli. Kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berinovasi, terus beredukasi agar kalian menjadi manusia yang tahan, kuat, dan tangguh. Keren.